Oke teman-teman, sambil menunggu kami mohon dengan sangat Tapi Bung kayaknya Rocky Gerung. Bang Rocky sudah pamit karena besok harus ke bandara pagi-pagi. Oke. Jadi teman-teman tadi Bang Rocky nitip salam. Ya. Tidak bisa sampai selesai karena harus ke bandara itu. Ada penerbangan pagi yang kalau selesai sampai sini nggak sempet siap-siap ke rumah dulu. Gitu. Iya, rumahnya soalnya di Sentul. Gunung. Di Sentul ya? Bang Hensa mana ya? Pak Isa lagi ke toilet. Jadi teman-teman sekalian, setelah tadi mungkin cukup dar-der-dor termasuk musiknya gitu ya. Saya pikir seperti yang tadi Mas Tri sampaikan, sesi kedua ini adalah sesi tanya jawab. Artinya monggo teman-teman mau tanya apa saja. Di sini ada Bang Yudi, ada Mas Nanda, nanti juga ada Bang Hensa. Saya pikir seperti yang tadi kita sempat sampaikan bahwa kita di sini belajar apa saja gitu. Kita belajar apa saja dari siapa saja. Apalagi dengan dasar kita mencari informasi gitu ya. Terkadang bisa saja di forum ini kita melakukan kalibrasi informasi kita. Apa yang kita dengar, apa gitu ya. Mungkin dengan adanya Bang Yudi, teman-teman ada sedikit pertanyaan tentang korupsi, tentang KPK atau apapun saja yang mungkin teman-teman masih ragu atau dengernya masih abu-abu gitu ya informasinya. Saya pikir dengan sumber yang valid, dengan sumber yang terpercaya, kita bisa mendapat informasi yang dapat kita percaya lagi lah gitu. Mungkin silakan jika ada pertanyaan silakan. Oke, iya. sudah dua perempuan. Boleh yang belakang agak merapat karena di depan agak kosong nih. Silakan teman-teman Katanya kalau bisa kosong sambil diisi maju setan. ke depan juga. Supaya setannya kita pepet. Ya. Sudah ada dua penanya perempuan di depan. Yuk satu lagi. Ada satu lagi silakan. Silakan Mas, maju Mas. Ayo Mas, monggo Mas. Maju. Silakan Mas, sini Mas. Kalau tadi kuotanya dua perempuan, dua laki-laki satu tumben perempuan, nih perempuannya. egaliter. Sekarang dua perempuan Monggo. satu laki-laki. Yuk Mas. Berdiri boleh Mbak, madep sana boleh, madep sini boleh. Sini aja ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arista. Mungkin ada sebagian yang sudah tahu. Ini mohon izin Mas Tri, ada titipan pertanyaan dari suami. Ya, setelah membaca mukadimah dan saya harus menerangkan ke dalam bahasa beliau karena kan beliau orang asing. Setelah saya terangkan mukadimah tersebut, beliau ada beberapa pertanyaan. Sebenarnya ditujukan kepada saya sebagai pendidik. Dan pertanyaan beliau ini karena saya merasa tidak cukup mampu untuk menjawab, jadi saya bawa ke sini. Mungkin boleh siapa saja menjawab, terutama Ustadz Nanda. Yang pertama, ini terkait dengan mukadimah itu. Yang pertama, saya ada 3 pertanyaan Ustadz. Yang pertama, jika algoritma didesain untuk memaksimalkan emosi, bukan kebenaran, bagaimana merancang algoritma Rahman Rahim yang tetap sustainable secara ekonomi namun menjaga integritas keterangan. Mas, Terus, jauh-jauh dari Shanghai gak apa-apa Mas. Terus yang kedua, di tengah overload warta, mekanisme praktis apa yang bisa diterapkan komunitas sipil seperti kita ini agar arus bawah data tersembunyi atau narasi yang tersisih ini dapat naik ke permukaan tanpa langsung dibajak oleh pasar yang hanya mengulak-ulik emosi kita. Dan yang ketiga, pendidikan formal saat ini menekankan literasi digital. Apa modul literasi arus bawah yang bisa diterima oleh kurikulum nasional tanpa dianggap subversif oleh negara yang justru memiliki kepentingan pada ruling by deception tersebut. Begitu. Terima kasih. Kalau yang Gibran bisa jawab, kayaknya Gibran yang bikin masalah deh Mas. Ya, kita yang jawab. Oke.
Selanjutnya mohon ke atas panggung. Ada request dari Ada request dari kameramen naik tuh. ke panggung yang nanya. Yang Kalau nanya. yang sudah nanya karena terlanjur apa? Mbaknya yang baru mau nanya, monggo silakan Mbak. Nanti Masnya juga ya, naik ke panggung sini aja Mas, naik ke sini Mas. Biar ke syuting ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, nama saya Pipit. Mungkin pertanyaannya cukup sederhana. Ustadz Nanda juga, saya harap bisa menjawab mengenai tanggung jawab ekologis yang harusnya bisa kita dapatkan dari agama. Kenapa narasi Quran atau tafsir Islam itu tidak banyak yang membahas soal itu? Padahal mungkin di Al-Quran banyak ya, tapi kan kecenderungan fikih kita tuh kayaknya nggak ada. Mungkin ada tapi sepi sekali mazhab ekologis ini gitu. Nah ini mungkinkah akan ada pergeseran tafsir, bukan pergeseran ya, artinya tafsir-tafsir semacam itu yang bisa kita kemukakan saat ini ketika kita sudah sampai pada tahap muak sekali pada manusia yang merusak alam, termasuk kita sendiri ya teman-teman. Dan kita perlu narasi tafsir yang cukup, kita bisa digerakkan oleh fikih, gak boleh ini, gak boleh itu. Nah kira-kira bisa gak sih Islam begitu? Terus satu hal lagi, ini titipan pertanyaan dari anak saya sejujurnya belum bisa menjawab dengan baik. Anak saya usia 8 tahun dan dia yang akan jadi generasi di 2045. Ya. Ya. Ini nitip pertanyaan anak harus dijawab. Karena dia yang akan jadi generasi emas 2045 yang kita harapkan ya. Jadi ia bertanya begini, Ibu, di Al-Quran itu, dia suka sekali membahas Al-Quran. Di Al-Quran itu kan soal kerusakan, soal kiamat itu sudah banyak dibahas. Pada akhirnya dunia hancur. Lalu kita ngapain? Memperbaiki. Apa yang harus aku tuh memang nanti sia-sia aja. Toh dunia pasti hancur. Di mana kebaikan sebenarnya berada? Nah mungkin tolong dijawab pertanyaan calon 2045 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mbaknya bukan Wahabi lingkungan kan? Ya, saya mau jawab itu sebenarnya. Apa pentingnya kita memperbaiki ekosistem? Oh ya, selamat malam guru-guru saya. Selamat malam dan selamat sehat semua rekan-rekan dari Jamaah Kenduri Cinta. Pertanyaan saya Nama. Oh ya, nama saya Bima. Biasanya teman-teman panggil Maiki. Jauh ya. Pertanyaan saya ajukan kepada ketiga narasumber. Sebenarnya ini Pak, yang menjadi perhatian saya tentang disrupsi informasi sekarang. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Nanda, seperti yang disampaikan oleh Pak Rocky Gerung tadi, bahwa sekarang ini kita dibanjiri oleh banyaknya informasi. Dalam ilmu strategi, utamanya catur ya, contohnya catur. Pengambilan keputusan itu didasari dari seberapa besar atau seberapa luas kita melihat informasi, baik itu informasi yang kita ketahui benar dan informasi yang kita ketahui salah. Tapi bisa juga informasi yang kita ketahui benar itu adalah siasat yang disiapkan oleh musuh bahwa itu adalah tipuan. Yang kedua, poin kedua, terkait dengan fitnah akhir zaman. Disrupsi informasi dan termasuk AI itu bisa jadi adalah salah satu bentuk fitnah akhir zaman. Contohnya edit video muka mungkin. Atau mungkin ijazah fotokopi bisa jadi asli mungkin suatu saat. Pendapat bapak-bapak sekalian, bagaimana kita ini sebagai manusia dan bukan sebagai rakyat Indonesia aja ya, bahwa kita ini memang sebenar-benarnya menjadi manusia.
itu apa small step yang bisa kita terapkan. Karena kita kan nggak bisa untuk langsung melangkah jauh ya. Setiap langkah yang jauh itu dimulai dari satu langkah kecil dan dari diri kita sendiri. Nah itu apa yang bisa kita terapkan sebagai manusia untuk bisa saling mensinergikan perbedaan-perbedaan informasi, terus kemudian perbedaan-perbedaan budaya, cara pikir dan sebagainya. Untuk kita semua itu bisa bersama-sama meningkatkan kesejahteraan kita semua. Baik sebagai warga Jawa Timur, warga Jakarta, warga Indonesia, warga Islam mungkin, serta warga kita sebagai manusia. Mungkin itu Bapak, terima kasih. Terima kasih Mas Bimo. Oke, ada 3 penanya. Kalau saya hitung tadi 7 pertanyaan minimal. Mas Nanda mau respon dulu atau Mas Judi dulu? Mas Judi dulu aja. Gak apa-apa Mas. Kenapa sih kejahatan itu merajalela di negeri kita? Karena orang baik diam aja, gitu. Orang baik tidak mau menerima resiko. Kita main di zona nyaman. Kenapa kemudian misalnya banyak kasus korupsi di negara kita? Itu bukan sekedar tidak ada pengawasan dan sebagainya. Pasti ada banyak orang-orang yang diam, membiarkan, ya, malah terlibat. Kemudian apakah kita akan membiarkan misalnya bencana ekologis, oh nanti akan ada bencana, udah kita diam dan sebagainya, kan enggak. Kita harus ada yang namanya resisten, perjuangan. Ketika perjuangan kemudian kita menghadapi apa yang dinamakan dengan backfire, ya itu ada resiko, ya. Kita ditendang, disingkirkan, ya. Kalau sekarang bahasanya kan Wahabi lingkungan ya. Dulu Taliban, ya kan? Radikal. Ya kan? Ikut-ikut pengajian ini radikal semua kita udah. Ya kan? Dicap. Untung teman-teman enggak ikut TWK kayak saya. Kalau ikut TWK enggak lolos tes wawasan kebangsaan gitu kan. Jadi bagi saya memang kenapa tadi orang-orang jahat itu kan mereka kan juga mempelajari kita. Kita bukan hanya kita yang mempelajari mereka pun mempelajari psikologis kita. Ya, psikologis ternyata gampang dipecah-pecah. Ya, gampang kemudian diadu domba. Kan mereka belajar. Kayak tadi bilang kasih tambang, ya kan? Kasih kenikmatan, kasih fasilitas. Ya, bismillah komisaris, ya kan? Alhamdulillah saya belum pernah mendengar ada jamaah yang jadi komisaris gitu ya. Jadi direksi di BUMN gitu kan. Jadi karena kegiatan di sini gitu kan. Kalau di tempat lain banyak. Ya, karena bisa dijual, oh ini masanya segini, siap mencoblos ya. Dan lain sebagainya. Kemudian saya juga melihat bahwa memang yang kita lawan kan orang yang punya uang, orang yang punya kekuasaan, orang yang punya jaringan. Ya tentu nggak akan mudah. Kan perlawanan kayak gini-gini kan udah ada dari zaman Nabi Muhammad malah. Itu malah lebih berat lagi. Nah, tapi kalau sekarang yang kita lawan kan orang juga. Saya nggak pernah menemukan ada orang punya 2 triliun, punya kekuasaan dari ujung ke ujung, makannya 30 kali sehari, nggak pernah. Makanya sama kayak kita, ya. Bahkan ada yang udah ditimbang makannya, ya kan? Makan aja ditimbang ya bilang. Nah, teman-teman kayak tadi, kenapa sih kita kemudian dikasih informasi salah, logika yang salah, ya kan? Falasi yang salah dan sebagainya, itu emang disengaja. Saya adalah orang yang berpikiran tidak ada sesuatu yang kebetulan di republik ini. Semua adalah by design. Si A jadi menteri bukan karena tiba-tiba jadi menteri, bukan hari ini ada dipanggil, wah besoknya pakai baju putih dilantik. Enggak, dari lama. Contoh kasusnya Nadiem, bayangin dari 2 bulan sebelumnya udah bikin grup Mas Menteri. Artinya kan udah disetting lama. Ya nggak ada yang tiba-tiba bahkan
ada yang mengatakan pada saya, Mas sebenarnya jadi A, jadi B, jadi C itu udah saya di tahun lalu udah diinikan. Kecuali memang ada goncangan yang besar baru. Nah, jadi mereka aja melakukan apa yang dinamakan dengan social engineering, rekayasa sosial, ya. Masa kita tidak? Dan kita memang teman-teman, ya mau tidak mau bola di tangan mereka. Akhirnya kita apa? Reaktif, ya. Akhirnya no viral, no justice. Tapi setidaknya bagi saya ada beberapa yang kita berhasil, walaupun banyak yang tidak, gitu ya. Misalnya kayak undang-undang, kalau memang ketika diputuskan A, ya A. Undang-undang Minerba, undang-undang Cipta Kerja, undang-undang KPK, KUHP, KUHAP, ya dan sebagainya. Kalau sana bilang A, ya A, B, ya B. Ya kalau kita paling bisa, tapi kita juga menarik ya, kita juga dikasih menang. Walaupun kemenangannya kemenangan semu, tidak mengubah sesuatu. Kita diberikan kebahagiaan, misalnya di suatu kasus, wah kita dimenangkan, ini dibebaskan, ya. Tapi kan itu semu, apakah itu bisa merubah struktur yang sudah ada yang mereka rekayasa? Enggak. Hanya kepuasan sementara. Sama kayak koruptor ditangkepin, wah ada koruptor ditangkep, ya kan, kita senang sementara. Tapi ternyata begitu banyak yang tidak berhasil ditangkap. Jadi kita tuh hanya dikasih kayak misalnya daging gitu kan. Sebenarnya kita harus mengoperasi sampai ke dalam lambung dan sebagainya organ. Tapi kita hanya dikasih ari-arinya, kulit yang tipis gitu kan. Nah kalau kayak gitu ya nggak akan ada perubahan. Akhirnya the show goes more apa? The show goes more gitu kan. Salah. Benar ya, biar malam. Saya udah lama saya nggak nggak sampai membicara sampai malam begini gitu kan. Biasa kalau seminar-seminar itu kan jam kerja gitu kan, jam kerja siang. Saya terakhir malam ini dulu waktu di kampus, waktu di UI. Jadi waktu saya maju jadi ketua BEM UI itu di Fakultas Teknik itu sampai subuh. Jadi saya nostalgia gitu kan. Jadi kembali lagi teman-teman, bahwa saya selalu mengatakan kenapa kita harus bersatu dan sebagainya, karena kita mudah terpecah. Kenapa sih orang baik itu mudah terpecah itu? Karena kita kan mempunyai ego masing-masing, itu yang pertama. Kita juga mempunyai pandangan, ideologi dan sebagainya yang beda-beda. Saya kadang-kadang sering marahin orang, ya kenapa? Ya karena si itu tuh begini, saya bilang ya enggak, tapi kan dia tetap masih orang baik. Ingat loh, jamaah kebaikan ya itu nggak bertambah loh teman-teman, berkurang loh. Coba sekarang teman-teman di sisi kanan dan kiri kalian bisa lihat, apakah 3 bulan lagi masih sama? Kan enggak. Tapi orang jahat, kenapa mereka lebih mudah bersatu? Karena mereka disatukan oleh kepentingan, disatukan oleh uang. Sementara kita baper dikit, musuhan sama teman kita. Padahal sama-sama orang baik. Nanti kita beda ideologi, beda rokok, bisa jadi rokoknya beda. Satu gudang garam gitu kan, gudang garam isinya rokok gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, tapi kita sudah banyak teman-teman mengalami kekalahan-kekalahan ya. Kayak misalnya alam ya, alam itu jangan-jangan udah habis yang istilahnya digali gitu kan. Berapa kali kemarin ke Bangka, Belitung, kalau kita lihat dari pesawat itu isinya lubang-lubang semua. Coba ditutupi dengan bikin sawit-sawit. Tapi kan ya tadi bukannya diselesaikan masalah malah ditutupi. Sama kayak sekarang nih. Tadi Mas Sensa mengatakan nanti ada rekonstruksi dan sebagainya. Tetapi kalau ujung di atasnya itu nggak diperbaiki, ya pasti akan ada musibah banjir bandang lagi. Bohong kalau enggak. Tadi saya katakan banjir bandang ini sebenarnya udah diprediksi, ya. Bohong kalau tiba-tiba bilang, wah kaget, kok bisa terjadi? Bohong itu. Di negara kita ini kan udah paham lah, ketika di sana ada yang ditebang. Tadi saya katakan ini kan tebangnya bukan satu dua,
Tapi pakai mesin, kalau orang teman-teman pakai gergaji, sehari mungkin hanya 1. Ya, tetapi ketika pakai mesin, sehari bisa 1 hektar. Ya, itulah karena tadi saya katakan, ya, kemudian kenapa kemudian penebangan liar tetap ada? Kan gini, contohnya Kementerian Hutan, kan dia punya peta hutan dia. Masa hampir jutaan hektar hilang dia nggak ngeliat? Kalau mungkin 100 meter hilang, kita aja 1 meter tanah kita digeser tetangga marah, bener gak? Ya kan? Apalagi ini, masa nggak kelihatan? Ya, tapi sama kayak tadi. Udah gitu parahnya, begitu ada banjir bandang, ternyata masih ada truk bawa ton, bawa apa? Bawa kayu berkubik-kubik. Jadi sebenarnya nanti Ustadz dari sisi agama ya, tapi saya dari sisi pengalaman saya ya, bahwa akibat kerakusan mereka dalam pikiran mereka adalah selama masih menjabat, selama masih berkuasa, selama masih punya orang yang masih mau ngasih duit ke mereka, mereka akan tetap korup teman-teman. Gak ada namanya kapok, efek jerak. Saya gak pernah menemukan seorang koruptor, sekali dia korupsi besok tobat udah dapat 5M. Enggak. Saya gak pernah menemukan ada koruptor langsung korupsi triliunan. Enggak. Dari yang terkecil. Saya gak pernah menemukan koruptor, wah ketika jadi pejabat baru dia korup. Enggak, pasti dari pegawai. Jangan jauh dari sekarang. Gitu kan, mencontek dan sebagainya. Dan korupsi itu adalah kejahatan yang adiktif. White collar crime yang adiktif. Ya bahkan ada kasus, ada orang punya 1 triliun, ya harusnya dia bisa pensiun. Bayangin ada orang punya 950 miliar, emasnya itu ya 50 kilo. Mbaknya emasnya berapa kilo mbaknya? Emasnya yang di rumah yang 50 kilo ya. Jadi bayangin, tapi nggak puas, dia pensiun tetap aja dia main perkara. Kita ini teman-teman mau gimana? Pengadilan juga parah. Kasus misalnya yang di pengadilan Surabaya, kita kan ngelihat sendiri video-videonya. Kan videonya diseret, pembunuhan udah jelas. Tapi kenapa hakim berani membebaskan 3 orang lagi semuanya? Sepakat. Karena justru ketika viral bukannya takut, tapi cuannya makin tinggi. Daya tawarnya makin tinggi. Gitu. Sama kayak misalnya sekarang nih, kita ya bingung juga saya sebenarnya kenapa sih kerusakan ini terjadi? Padahal 10 tahun kita dipimpin oleh sarjana kehutanan, ya kan? Betul gak? Kan kalau orang kita, misalnya saya orang hukum gitu kan, ketika saya memimpin Indonesia pasti persepsinya normatif yuridis gitu kan, udah jelas perbaikan hukum gitu. Tapi kalau sekarang gini, ini gimana gitu. Nah kemudian bagaimana tadi bencana nasional atau enggak bencana nasional kan semua berhitung. Ya berhitung anggaran, berhitung ini dan sebagainya. Tapi tadi saya masih senang ketika misalnya kita tidak puas atas apa yang terjadi. Pemuda itu emang kita ini harus gelisah teman-teman. Justru ketika kita nggak gelisah harus ditanya nalar kita. Dan tadi saya katakan ya ketika kemudian ada resistensi, zaman dulu kan kita dihack misalnya ya dan sebagainya, itu adalah resiko gitu kan, nggak mungkin kita menerjang badai kita nggak kena badai. Ya nggak mungkin kemudian kita menantang, ya kan sekarang nih ada anekdot gini kan, pokoknya kalian tuh nggak usahlah melawan 3 hal. Orang yang berkuasa, kalau kalian melawan orang yang berkuasa, habis kalian dilindas. Ya kan? Jangan melawan orang kaya. Ya, karena dia punya uang, nanti kalau kalian melawan orang kaya, dia punya uang, nah kalian akan disikat. Gitu kan, dibunuh, kasih pembunuh bayaran dan sebagainya, direkayasa dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, orang gila gitu kan. Ngapain kita ngelawan orang gila gitu kan. Nah jadi bagi saya kan, ini kenapa ada anekdot seperti ini padahal nggak tepat gitu kan. Ya kalau orang penguasa yang baik apa yang kita lawan, bener gak? Kalau kemudian orang kaya yang baik, yang dermawan, ya ngapain kita lawan. Permasalahannya adalah sekarang
di republik kita, para koruptor itu mampu untuk kemudian memanifestasikan bahwa mereka ada orang baik. Ya. Jadi ketika mereka kemudian ketangkep, masa nggak percaya? Wah, dia soleh betul. Suka bikin misalnya pengajian. Ya, dia suka bagi-bagi duit. Padahal nyok paling banyak dapat 1 M dibagi 50 juta. Ya, bagi 50 juta, ya di 950 juta. Ya, kemudian dianggap orang baik. Ya sekarang kan tadi saya katakan, ya sekarang malah koruptor kok jadi kayak pahlawan dan lain sebagainya. Ya saya pikir ini adalah efek juga dari para penegak hukum yang tebang pilih, mudah diintervensi gitu ya. Ya. Waduh, ya tadi saya katakan, ini kan tadi bencana itu kan sebenarnya ada peringatan, benar nggak Ustadz? Iya. Iya. Betul. Betul saya katakan, kita apa ya? Misalnya laut dipagerin, gitu kan saya bilang laut dipagerin gitu kan. Tapi sekali lagi, kan isu itu akan hilang. Iya kan? Sekarang kita udah nggak peduli lagi dengan isu-isu tadi. Ya, kayak prediksi ini akan tenggelam. Sebenarnya udah kita bisa prediksi, tapi kan akhirnya ketika kemudian orang, kita kan mudah tadi banyak isu-isu yang hilang. Walaupun ijazah tetap konsisten di rakyat bersuara, saya lihat Aiman, Mas Aiman ini gitu. Tapi kalau tadi dulu ada kasus hilang, ya kan? Ini juga kasus bencana alamnya akan hilang juga nih. Saya nggak tahu nih hilangnya apa nih. Ya karena bangsa kita kan mudah lupa, ya. Justru kan forum-forum kayak gini kan ada forum untuk merawat ingatan. Rakyat Indonesia mati semua. Enggak lah, mereka masih butuh rakyat. Tapi rakyat yang seperti apa? Rakyat yang bisa dikendalikan. Ya kan? Ya dikendalikan. Misalnya enggak kritis, diem aja, ya. Kan begini, teman-teman, mereka belajar teori pergerakan, mereka juga belajar teori pergerakan. Mereka tahu bahwa perubahan terjadi ya bukan oleh massa yang banyak dulu. Perubahan terjadi oleh apa? Kreatif minority. Minoritas kreatif. Ya. Ya kan enggak ada perubahan, wah tiba-tiba banyak orang gini, enggak. Pasti dari minority kreatif. Minoritas yang kreatif gitu kan. Yang intelektual dan sebagainya. Kayak kita nih, sebenarnya kita ini kan berapa sih? Berapa persen dari jumlah penduduk Jakarta misalnya. Dan sebagainya. Tapi kan inilah yang ditakuti oleh mereka. Individu-individu bebas. Ya, yang berani bersuara. Dan kita bersuaranya apa? Kan banyak yang receh, pagar laut misalnya. Ya. Dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi bahwa teman-teman kita jangan takut untuk melakukan perubahan, tetapi kita juga harus waspada. Kita juga mitigasi atas apa yang terjadi. Kemudian informasi-informasi tentu kita harus serap gitu ya. Apalagi kalau dari pemerintah ya tentu kita harus 2 kali 3 kali saring ya sebenarnya apa sih ini dan sebagainya. Karena apa? Karena bagi saya ya fakta itu bisa kita dapatkan sekarang ini real time di mana. Kayak kemarin kan setelah listrik nyala, internet nyala kan nyata kita bisa dapat ada video-video yang belum sempat di-upload ya di-upload. Kita lihat bagaimana kayu-kayu itu. Sebenarnya dasar itu bukan hanya sekedar airnya, kayunya itu ternyata yang mendobrak sana sini. Ya, kan kita nggak bisa nanya sama kayu, kayu kamu dari mana? Kan nggak bisa. Tapi ada logonya, rapi, ranting. Yang saya nggak ngelihat adalah kok nggak ada sawit yang ada yang melihat sawit hanyut, ada nggak? Ya kan? Kan nggak ada ijo-ijo di antara coklat-coklat air itu. Nggak ada, kayu-kayu coklat semua yang sudah dibalak.
Yang satu kayu yang tingginya berapa meter dengan nyata 1 senti itu membutuhkan 1 tahun ya. Jadi ketika ada 100 senti yang ditebang itu membutuhkan berapa? 100 tahun. Bayangin ditebang begitu aja. Jadi ya terakhir bagi saya teman-teman, kita nggak bisa kemudian dengan ini ya, dengan mengeluh dan sebagainya, tetapi kita harus berbuat. Ya, saya menganggap bahwa sebenarnya kita ini adalah koboi gitu kan. Koboi itu umpamanya adalah ketika ada seseorang datang, ketika kita datang suatu kota, kemudian dalam kota itu kita menghajar para banditnya pergi, ya kita kemudian harus pindah ke kota lain. Kenapa? Kalau kita ada di kota itu, kita menikmati, maka kita akan sama seperti yang generasi-generasi sebelumnya. Bahwa begitu mereka kemudian masuk dalam kekuasaan, mereka bukan hanya akan sama seperti yang lalu, bahkan bisa jadi lebih kejam. Karena sudah tahu titik-titik di balik pergerakan yang akan melawan mereka. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yudi. Saya pikir itu pertanyaan tadi cukup menjawab beberapa hal ya tentang bencana, tentang korupsi gitu. Sebelum ke Mas Nanda, saya pikir ke Bang Hensa mengenai disrupsi informasi nih, Bang Hensa. Tadi ada pertanyaan mengenai hal itu gitu. Silakan Bang Hensa. Saya kangen Mas Abrang kalau lagi begini nih. Pertanyaannya itu loh. Gini. Tadi kan saya bilang tuh ya, di AI itu, si AI itu, dia tuh mengumpulkan semua informasi, baik yang benar maupun yang nggak benar. Kumpulin aja semua sama dia tuh. Nanti tergantung kita. Algoritma itu kan kalau saya tidak salah, kalau saya salah maaf ya, nggak ada Sabrang soalnya nih. Itu tergantung dari apa yang kita inginkan kan sebetulnya tuh. Nah, si AI yang kemudian akhirnya memanipulasi dan membuat kita halusinasi itu karena informasi beragam yang diterima oleh AI yang kemudian digunakan oleh kita dengan sengaja. Ditambah lagi sekarang selain ada gaslighting itu, ada fenomena brain rot itu. AI digunakan untuk jalan pintas mendapatkan informasi. Nah, tadi pertanyaannya bagus tuh. Gimana kemudian algoritma bisa bertanggung jawab pada integritas keterangan yang diberikan? Susah. Karena sekarang menurut saya si AI itu masih dalam tahap mengumpulkan informasi terus-terusan, yang di Indonesia terutama ya. Saya bilang sama tim saya di kedai kopi, tolong Henry Satrio itu di setiap kali ada pertanyaan ke AI tentang Henry Satrio, tolong dibantah, tambahkan bahwa dia itu sebetulnya pengamat politik ternama. Pengen tahu aja saya. Sekarang tuh udah dikit-dikit kalau nanya ke AI itu, ke apa namanya tuh, Gemini itu udah mulai tuh keluar, Henry Satrio adalah seorang analis politik ternama gitu-gitu. Biarin aja. Enggak, maksud saya hati-hati dalam menggunakan AI karena belum tentu dia benar gitu. Algoritmanya bisa jadi salah. Jadi pada saat kemudian kita memaksa si AI ini untuk benar, susah dia. Dia gua rasa kagak punya tanggung jawab tuh si AI itu. Kalau benar ya benar, kalau salah ya salah gitu. Jadi balik lagi ke yang tadi. Nah, sekarang misalnya kita bingung ya terhadap bagaimana sih sebetulnya pemerintah menangani bencana alam ini gitu. Kan simpang siurnya kenapa sih kemudian nggak dijadiin bencana nasional aja, kenapa begini, kenapa begitu gitu. Pada saat kita bertanya kenapa begini, kenapa begitu, saudara-saudara kita tuh makin lama makin lapar di sana. Tapi itu tadi loh yang saya katakan, crisis centernya nggak ada, media centernya nggak ada. Terus apa yang harus dilakukan gitu. Akhirnya kan
kita disuguhkan oleh heroiknya kepala daerah gitu. Ada Masinton, kemudian ada Mualem. Baru-baru ini dia press conference dengan lampu mati ya, listrik mati dan lain-lain. Jadi memang susah kita memaksa AI untuk memenuhi kriteria benar itu. Nah, kemudian apa tadi yang ketiga tuh? Yang itu tadi si mas-mas. Boleh pinjam nggak? Ya. Gue tuh setuju tuh. AI itu apakah fitnah akhir zaman gitu ya? Ngeri ya pertanyaannya. Kalau kemudian AI itu ngebohong terus dan kemudian dipercaya, jadi fitnah akhir zaman tuh beneran. Makanya saya berkali-kali tuh jangan terlalu percaya dengan AI karena AI itu tergantung dari informasi yang disuntikan ke dia gitu. Kalau menurut saya. Nah, apakah kemudian ini jadi fitnah akhir zaman? Tergantung dari kita menyikapinya. Lu percaya aja sama diri lu. Gini, kata si Kompas yang ditulis itu, AI itu bisa menyebabkan halusinasi, turunnya kepercayaan pada ilmu yang kita percayai selama ini. Misalnya, kita mau ke Kenduri Cinta, itu tempatnya di tim. Kemudian lo cek, di mana posisi Kenduri Cinta. Terus si AI ini, ya karena dia salah menerima informasi atau kebanyakan informasi atau kita bertanya yang kurang lengkap, dia tulis tuh di Kasihan Yogyakarta gitu. Bisa nggak? Begitu bisa. Terus kita mesti ke sana, tapi kan kita yakin, salah nih. Harusnya kan di tim ya. Tapi karena si AI bilang di Jogja, akhirnya kita ragu-ragu, buntutnya nggak datang deh. Jadi teman-teman semua, ini sorry nih kondisi gue emang lagi nggak oke di malam ini. Pada saat kita menggunakan AI, menurut saya lebih baik kita percaya pada apa yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepintaran kita, kepandaian kita gitu kan, kita diberikan kecerdasan kan. Maka apa yang disampaikan oleh AI itu jadi belum tentu benar juga gitu. Tapi apakah AI itu berguna? Ya berguna banget, bisa aja gitu. Asal digunakan dengan bertanggung jawab. Nah, disrupsi informasi ini lebih bahaya lagi karena saat ini semua orang boleh memberikan informasi apapun itu. Baik salah maupun benar. Susah kita membedakan mana yang hoax, mana yang tidak. Kecuali satu hal aja, teman-teman mau capek-capek untuk check and recheck. Dicek lagi gitu. Ada berita tentang, wah hujan lagi, banjir lagi nih di Aceh. Dapat itu, terus kemudian dicek lagi aja. Yang paling enak ngeceknya itu di TV-TV nasional, dia memuat berita itu atau tidak. Kalau tidak, dicek lagi di prominent media online misalnya. Nah, memang di era disrupsi informasi ini mau tidak mau kita harus rajin check and recheck. Banyak hal-hal yang sulit sekali kita percaya hari ini kecuali dengan keyakinan dan ilmu kita. Di Aceh yang paling ditakutkan sekarang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara itu adalah dalam teori politik disebutnya anarkisme. Anarkis, asal katanya dari anarkia. Itu bukan tentang pengerusakan, tapi tentang konsensus bersama untuk menjalankan hidup bersama tanpa pemerintahan. Jadi semuanya tuh tergantung dari konsolidasi sosial kita aja. Oke, ini pemerintah nggak ada nih, kita kondisi banjir nih, yang harus kita lakukan apa? A, B, C, D, E gitu. Itu kan melawan teorinya John Locke sama Bodang kalau nggak salah tuh orang Prancis tuh. Kalau si Bodang itu mengatakan bahwa sebuah negara tuh harus dipimpin oleh seorang yang punya absolut kerajaan. Kalau si John Locke tuh pokoknya harus ada orang-orang yang memang bisa menjadi pemimpin, sistemnya republik. Nah kalau si anarkisme ini nggak perlu, yang penting ada konsolidasi sosial, gimana caranya kita
bisa hidup bersama-sama dalam satu komunal masyarakat gitu. Nah itu kan yang ditakutkan oleh beberapa ahli sosiologi bila kemudian pemerintah terlambat turun ke lapangan untuk mengatasi bencana di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Atau akhirnya orang-orang ini percaya pada 1-2 orang saja yang dianggap hero saat itu. Nah, jadi satu lagi teman-teman yang tadi saya lupa. Boleh nggak pencitraan di saat bencana? Menurut saya silakan aja. Itu hak dia. Mau bawa kamera banyak-banyak juga boleh. Tapi syaratnya 3 menurut saya. Yang pertama punya rasa. Ya rasa cinta, ya rasa empati gitu. Jadi pada saat dia pencitraan, rasa empati itu dipakai. Nolong dulu gitu. Bukan kameranya di sebelah mana, tapi mana korbannya. Yang kedua dia harus tulus, sincere. Kalau ngangkat karung beras, itu bareng-bareng. Misalnya yang ada di video itu, semuanya angkat karung beras. Itu lebih terlihat sincere-nya gitu. Ini kan udah ngangkat beras sendiri, yang lain gak ngangkat, terus ada pengawal yang buka-buka jalan. Misi buruan nih bos gua keberatan. Nah kalau itu punya rasa dan kemudian sincere, pasti gak kayak gitu tuh liputannya. Atau misalnya dorong-dorong, yang tadi saya bilang tuh, dorong-dorong lumpur tapi ke tembok gitu. Maksudnya apa tuh? Dorong-dorong lumpur ya ke tembok, mau biar temboknya ikut merasakan lumpur atau gimana? Susah. Yang ketiga harus berdampak. Gak apa-apa pencitraan, cuma berdampak. Nanti saya bantu ya, pakai uang saya sendiri. Oke, yang lain juga dong. Gitu. Jadi ada kan yang marah-marah kalau bencana jangan pencitraan. Menurut saya gak apa-apa. Silakan aja, asal itu punya empati, sincere, sama ada dampaknya, nolongnya. Kenapa saya katakan begitu? Itu banyak banget perusahaan melakukan CSR, kan pengen diliput media ya, melakukan CSR dan baik gitu. Pasti aja. Dan itu kan gak apa-apa karena mereka dampaknya besar sekali. Kita tunggu lah ya apa yang akan dilakukan oleh negara ini pada saat nanti rehabilitasi dan rekonstruksi. Balik lagi ke AI. Tadi ini dikit lagi. Gimana caranya, itu pertanyaannya Mbak. Gimana caranya ada AI, ada teknologi, tapi kita tidak pernah menganggap si AI ini jalan pintas. Itu loh, kadang-kadang kita terjebak gara-gara ada AI, itu jadi jalan pintas. Nanya apa, nanya AI supaya jadi jalan pintas. Mau bikin tesis, nanya AI, biar apa? Biar dapat jalan pintasnya. Enggak gitu. Gunakan AI untuk mendukung, tapi tidak menjadi jalan pintas. Karena kalau udah jadi jalan pintas, nanti ujung-ujungnya kitanya yang repot. Karena kita tidak belajar untuk berpikir. Bayangkan kalau agama akhirnya percaya ke AI. Repot loh. Misalnya, ada 3 yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur, jodoh, sama? Udah itu umur. Rezeki atau lagi kan? Umur, jodoh, rezeki. Kata AI begitu. Terus tanya ke AI, hai AI, kalau sudah ditetapkan umur kita, perlu nggak kita tetap berdoa? Ya Allah, panjangkanlah umurku. Kata AI misalnya, percuma, itu sudah ditentukan. Kan repot ya. Padahal ada ayat lagi yang menyatakan bahwa Allah itu punya kekuatan untuk merubah juga. Dia tetapkan, dia ubah. Tapi karena si AI-nya gagal belajar ayat ini, jatuhnya, sorry brother, nggak bisa. Umur lo udah ditentuin. Jangan buang-buang waktu. Ya Allah, perbanyak rezekiku. Tanya ke AI kan, hai AI, bagaimana cara memperbanyak rezeki? Sorry bro, rezeki lo udah ditentukan. Gak bisa. Kan kalau akhirnya kita agama ditentukan oleh AI, jadi pusing sendiri. Kayak misalnya saya nih, kalau lagi stres saya, yang saya percaya itu ala 6 aja tuh. Hidup ini adalah permainan dan senda gurau. Oh ya udah nih lagi bercanda nih kelihatannya sama gue ya. Supaya apa? Supaya kita nggak stres kan.
Tapi kan itu yang ya gue ngerti gitu, itu ada ayat yang seperti itu untuk mengingatkan bahwa hidup ini permainan dan senda gurau. Kalau kita nonton bola, buat apa? Happy-happy kan? Terus kalau kemudian si klub yang kita sukai kalah, terus kita jadi marah-marah, kan bukan permainan senda gurau tuh. Atau kita lagi main PS gitu ya, kalah, marah-marah, ya itu mah bukan permainan dan senda gurau. Jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, hati-hati juga, jangan kemudian AI ini digunakan untuk mempertajam agama. Mudah-mudahan saya salah ya, saya nggak ngerti gitu. Karena agama saya kan juga di bawah Kristen dan Gus Abrang ya, gue udah ngaku kemarin. Tapi maksud saya terus terang belum terlalu paham si AI ini batasannya sampai mana kita harus gunakan itu. Saya coba belajar dan kalau teman-teman sadari AI itu lebih banyak makan data dan mesin di handphone lo tuh. Kalau sering nanya AI, handphonenya sering panas deh, gitu. Panas aja gue nggak ngerti tuh. Karena mesinnya harus muter lebih keras kan. Mungkin kalau dia bete ke kita bisa juga nih orang nanya mulu ya, gitu. Bisa nggak tadi sekali-sekali ya? Saya pengen deh. Ntar bulan depan kali ya. Tri, bulan depan. Setiap kali ada pertanyaan, tim reaksi cepat KC itu coba inilah jawaban menurut AI. Gitu loh maksud gue. Ntar bandingin sama jawaban Gus Abrang. Jangan sama gue, sama Gus Abrang. Itu kira-kira lu lebih percaya yang mana? Saya sih gitu teman-teman ngeliatnya. Kenapa saya deg-degan sama AI dan agama itu? Karena jadi ada sebuah perbincangan, jodoh itu kan di tangan Tuhan, ya. Kalau gitu kita tanya AI aja, kira-kira jodohku siapa? Lah siapa? Ya AI mana tahu jodoh lo apa? Siapa gitu? Susah kan? Tapi gitu jadinya tadi pertanyaan-pertanyaan yang bagus itu tentang disrupsi informasi dan AI segala macam itu menurut saya harus dilanjutkan oleh Ustadz Nanda. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Oke, matur nuwun. Saya coba menjawabnya dengan urut dulu dari yang pertama tadi. Bagaimana menanamkan algoritma Rahman Rahim? Pertanyaan ini akan saya coba jawab dengan pertanyaan mendasar dulu. Apa iya kita ingin mentrain dia dengan algoritma Rahman Rahim? Kalaupun iya, harus kita yang buat dulu softwarenya. Sederhana aja, innamal a'malu binniyah. Yang akan kita train kan bukan buatan kita, pasti niatnya bukan kayak niat kita. Jadi saran saya lupakan mentrain dia dengan sesuatu yang dia nggak entitled terhadap itu. Karena gini, ada rahasia kenapa Al-Quran itu, semua kitab suci itu, dan itu semua ada di dalam Al-Quran sekarang. Kenapa dia terdiri dari ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Karena kalau cuma pembacaan huruf, jadi dia muhkam, sifatnya hanya untuk penetapan hukum. Kalau hukum harus jelas memang. Tapi untuk hikmah disamarkan di ayat mutasyabihat. Kenapa? Untuk membedakan antara yang cuman bisa baca huruf Quran dengan yang memang betul-betul beriman kepadanya. Inilah dimensi non-literal dari Al-Quran. Kenapa? Dia tidak bisa dibaca. Tapi akan diberikan sebagai rezeki. Makanya doanya Ashabul Kahfi apa? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ayatnya bisa dibaca semua orang, tapi pemaknaannya seberapa dalam, seberapa luas, terserah dia. Dan ada mekanismenya, nggak bisa langsung, saya langsung dari Allah, nggak bisa. Selalu lewat Rasulullah SAW. Ini algoritma kenabian yang tidak akan saya train kepada metanya AI. Metanya, AI-nya meta. Kenapa? Tombol metanya ditaruh pas di tempat yang kita bisa scroll up kan?
Nice try. But I won't fall for it. Eva. Kalau dia minta saya ngetrain dia dengan algoritma Rahman Rahim, saya akan jawab dengan nama, pangkat, serial number, Geneva Convention. That's it. They will not get anything from me. Saya nggak pernah pakai AI. Karena ada yang original intelligence, OI. Dia, ngarang orang ini. Gitu. Ya monggo, wong ini pengalaman rohani kok. Nah, itu yang namanya ilmu laduni. Makanya disebut fawajada abdan min ibadina allamnahu atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma. Allah sendiri yang sebut itu sebagai ilmu dari sisinya. Jadi kalau untuk mentrain algoritma Rahman Rahim, saran saya jangan. Kalau mau bikin baru artificial intelligence, train dari awal dia dengan Rahman Rahim. Tapi pertanyaannya, seberapa jauh kita punya kredensial untuk atas nama Sang Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini, atas namanya ngetrain ini AI. Berarti kan minimal tersirat di situ ada requirement apa? Kitanya sendiri harus arif billah. Makomnya sudah sampai ma'rifatullah. Apa iya? Kan lebih baik ngaku di makom istighfar saja kan. Nah, ajarin aja tuh AI buat istighfar. Iya. Jadi nanti apapun yang dia jawab, menuntun pada tone reflektif. Tone untuk please check again your basic assumptions. Gitu. Dia akan muncul dengan informasi-informasi yang challenging bagi kita untuk memaksa kita, oh iya ya, saya nanya ini jangan-jangan pertanyaannya yang salah, begitu misalnya. AI kayak gini lebih bagus dibandingkan AI yang adigang, adigung, adiguno, jumawa, jumeneng noto, ngasih nasihat ke kita, padahal dia roh aja nggak punya. Ini sisi dimensi yang dia nggak akan pernah jadi kita. Kenapa? Dia berbasis electricity. Kita berbasis ruh. Ruh itu sebetulnya yang untapped. Makanya kebanyakan dipakai sampai inflasi. Seksi rohani, ternyata nggak ngomong rohani sama sekali. Ribut masalah anggaran, ribut masalah kepanitiaan. Saya harus jadi panitia, kenapa kok dia, kenapa kok kayak ini gitu kan. Ya itu bukan seksi rohani namanya. Rohani itu harus bicara ruh. Apalagi nanti kalau kembali ke tema tentang warta. Apa bedanya informasi sama keterangan? Setidaknya dalam bahasanya Nusantara, yang dicari bukan informasi, tapi terang. Terang itu berarti nur. Nur itu berarti harus dealing with nurani kan. Kenapa dibilang hati nurani? Karena di dalam hatinya ada nur. Makanya disebut misbahus suduri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Anta engkau ya Rasulullah adalah misbah pelita di dalam dada saya. Dalam dada. Itu makna dari laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini bukan spiritual talk, ini bukan teologi full stop, bukan. Departure point-nya teologi, kesimpulan akhirnya teknologi. Makanya ada problem ketika ada pemisahan yang dipaksakan antara ilmu ruhani dengan ilmu piranti. Itu yang problematik. Yang masalah barat yang diimpor ke kita lewat kolonialisme. Sudah sering kita bahas. Nah jadi untuk tadi, Rahman Rahim terlalu kompleks bagi AI. Dia hanya bisa dipahami oleh satu hamba yang diberi ruh, yang terhubung kepada Ruhul Amin, yang selalu dijaga oleh Ruhul Kudus. Kenapa dibilang ya muayyad? Yang seseorang yang diperkuat, apa? Wa ayyadnahu biruhil kudus. Dan kami perkuat dia dengan Roh Kudus. Ini bukan main-main. Ini realita. Higher reality. Jadi ketika Mbah Nun menulis buku
tidak, Jibril tidak pensiun. Itu sebenarnya beliau sedang mengajari, lo kok pensiun? Di mana problematik dari pemahaman keliru bahwa Jibril pensiun? Seolah-olah Jibril cuma tukang pos, yang ketika suratnya selesai dikirim terus dia nganggur. Ini masalahnya. Suratnya sudah dikirim semua, nggak akan berubah. Ya, sebagai kurir. Tetapi maknanya tidak pernah selesai. Makanya kalau tentang yang tertulis huwallazi anzala alaikal kitab, anzala selesai. Turunkan kitab yang tertulis berarti. Tapi giliran makna. Inna nahnu nazzalna dzikra. Nazzalna. Terus menerus kami turunkan az-dzikra itu. Wa inna lahu lahafizun, dan kami sendiri yang menjaga rahasia itu. Yang mau intercept banyak. Jin ditembak dengan astronomical object yang namanya masobih. Kenapa dibilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Karena rujuman lisyayatin, dia dilempari dengan bintang. Ini bukan masalah dongeng, ini astronomical fact. Hanya bahwa kita nggak lihat sasaran yang ditembaki, itu masalah lain. Tapi objek yang buat nembak, empirik secara fisika, secara astronomi gitu ya. Apa yang dia maksud? Ketika Roh Kudus ini membawa berita, terkadang ada karena by function diberitahu juga kepada para malaikat. Mereka saling bicara. Dia eavesdropping kalau bahasa intelijennya, dia nyadap. Tapi nggak pernah selesai komplit. Kenapa? Karena selalu ada orbital weapon system yang namanya masobiha. Awalnya teologi, ujungnya teknologi. Mark my word, mark my word. Kalau belum sampai, berarti belum sampai perjalanannya, terusin. Sama, ujungnya awalnya teknologi, ujungnya teologi. Kalau nggak sampai, either belum sampai atau jangan-jangan di jalan yang salah. Karena hanya ada satu jalan, siratin mustaqim. Oke, yang berikutnya. Bagaimana arus bawah maksudnya arus bawah ini adalah bukan grassroots-nya tapi undercurrent. Mbah Nun mengidentifikasi selain informasi yang superficial itu, kulitnya di bawahnya ada sistem. Nah, harus punya keahlian membedakan ini undercurrent-nya siapa? Undercurrent-nya kenabian atau sebaliknya. Disitulah ada problem besar. Bangsa ini kita itu masih ribut kalau korupsinya duit. Kalau korupsi kebenaran nggak pakai duit, dianggapnya apa? Kecendekiaan. Loh, lawang lagi mengkorupsi kebenaran kok dibilang cendekiawan. Tapi kenapa lolos? Karena baik yang korupsi maupun yang protes sama-sama sudah materialistik. Hanya nyala antenanya kalau sing dicolong itu duit. Uang kertas fiat money. Sekarang kita gini deh. Kenapa ketamakan itu bisa operasional? Karena alat tukarnya dibuat tidak terbatas. Andai kata alat tukarnya masih dijangkar ke sesuatu yang objektif, katakanlah logam mulia, terbatas. Tapi begitu dia deminting, apalagi terus bablas ke kripto, yang nolnya nggak ada batas, selama ada listrik dia akan nambah terus. Akibatnya mendistorsi value itu sendiri, bikin kemiskinan yang jangka panjang akhirnya. Nggak ada nilai lagi nanti, kacau. Ketamakan yang jadi currency. Jadi arus bawah ini harus kita identifikasi, dan kalau ada komisi pemberantasan korupsi uang, harus ada komisi pemberantasan korupsi kebenaran. Karena sekarang kenabian sedang didistorsi secara tanpa malu-malu. Gusti Allah bilang A, para alim, para arif billah bilangnya begini takwilnya, dia bilang selain itu juga begini, ternyata loh ini kok siapa yang ngomong ini? Who's actually speaking to us? Karena dia tidak bisa ngerubah yang termaktub, dia hanya bisa mencoba merusak audiensnya. Makanya hard disk itu kalau rusak dibilang corrupted kan? Iya. Kalau sudah corrupted apa?
incapable of storing information, incapable of retrieving information. Kemudian berikutnya, bagaimana mencegah pembajakan oleh market. Tidak ada yang salah dengan market secara absolut, tapi absolutisme market itu sumber kesalahan. Apa aja dibilang sekarang market says, gitu. Seolah-olah wisdom itu ada di market. Enggak begitu. Itu isme. Tapi market itu perlu. Makanya secara kiasan itu Kanjeng Nabi itu ngendikan dawuh gini, jangan jadi yang pertama masuk ke dalam market dan jangan jadi yang terakhir keluar darinya. Artinya hidup itu enggak di market. Itu harus dihentikan cara seperti itu. Walaupun memang ini akan jadi panjang nanti. Kalau yang digital gimana? Apa harus di shutdown? Nah, kita enggak cukup waktu untuk membahas itu. Hanya secara kuda-kuda spiritual, kuda-kuda ruh, itu harus kita kembalikan. Currency adalah kebenaran. Currency adalah kebenaran. Baru setelah itu kehidupan manusia didirikan di atas dasar itu. Singkat, yang berikutnya dari Mbak Pipit ya, yang fikih ekologi. Kenapa kok fikih klasik tidak terlalu banyak membahas kerusakan alam? Karena kerusakan alam secara masif itu baru terjadi di era industri ala Eropa. Ya, disclaimer jangan take it at face value, tapi sepanjang tentang bentuk puncaknya materialisme itu adalah kolonialisme, itu memang begitu. Ya. Nah, itu bukan dari umat Islam. Makanya fikih klasik nggak kebayang ada orang bisa melenyapkan sebuah gunung untuk mengekstrak hanya sebagian mineral dari situ, yang lain jadi tailing, itu nggak kebayang. Atau menggundulkan hutan untuk membuat armada. Penggundulan hutan nggak terjadi di Indonesia sekarang saja, di Eropa hutan digundulkan untuk buat armada laut untuk kolonialisme. Praktek kolonial material kapital bukan hanya penderitaannya tapi juga mindsetnya diekspor ke negara jajahan. Sekarang kita menggundulkan hutan untuk tujuan lain. Tapi menggundulkan hutan itu bukan dari umat Islam dan bukan dari tradisi Islam. Kita paham kan, kolonialisme itu kan datang dengan wooden ships with iron cannons, ya kan? Coba deh, retrace again the naval dimension of colonialism. PhD saya tentang naval strategy mengenai kontes naval dimension dari kontes hegemoni antara tiga adidaya. Tapi ada yang unwritten dan hidden naratif di situ apa? Ini bukan, it has always been about contest on naval power. Waktu kapalnya kayu, hutan yang digundulkan. Waktu kapalnya besi, gunung yang dikeruk. Kan begitu. Nah, jadi fikih klasik tidak perlu mengadres itu, karena fikih itu merespon situasi konteks zamannya. Nah, sekarang kita juga jangan kemudian lalai dari dua hal. Pertama, betul diperlukan fikih yang sifatnya corresponding to current context tentang perusakan. Tapi jangan kemudian merasa sebarisan dengan mereka yang menyerukan perbaikan padahal bagian dari pelaku kerusakan. Ini sudah dikabarkan dalam Al-Quran. Al-Baqarah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Kemudian qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan ke mereka jangan bikin kerusakan di muka bumi. Mereka jawab apa? Oh enggak, justru kami ini pelaku perbaikan. Tapi ayat berikutnya memastikan kebijaksanaan ilahi mengatakan ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun, hanya mereka enggak sadar.
Enggak, katanya Gusti Allah. Mereka itu termasuk di antara pelaku kerusakan, hanya mereka nggak sadar. Coba kita cerna sekarang. Gak mungkin pembalaknya ini. Kalau pembalaknya kan megang kapaknya, megang bulldosernya, megang ininya. Pasti dia, meskipun dia berdusta, tapi pasti dia sadar kan. Ini bukan, dia bukan bilang dia berdusta, dia tidak sadar. Walakin la yash'urun. Apa maksudnya? Jangan-jangan sistem kapitalnya ini satunya menggundulkan hutan, satunya mendanai wadah-wadah yang seolah-olah pro lingkungan hidup. Ingat, rumus lagi, fitnah akhir zaman tuh pasti pro sama kontra dia pegang dua-duanya. Makanya lihat, apapun gerakan lingkungan hidup, trace dananya. Trace dananya. Memang akan ada layer-layer financial layering sehingga tidak easily traceable kepada yang menggundulkan atau merusak. Tapi Gusti Allah sudah berfirman. Udahlah, tinggal cari buktinya saja. Nah itu. Jadi betul tapi jangan juga ketarik. Nanti jadi justifikasi bagi mereka kalau kita bersama-sama mereka. Tidak perlu. Yang ala siratin mustaqim itu cuman hadzan nabi wa ummati. Kita yang harus bikin, nggak perlu dari luar. Karena tugasnya kita memang menasihati umat manusia ketika mereka salah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasul 'alaikum syahida. Ya demikian itu kami jadikan kamu umat pertengahan agar kamu jadi wasit. Jadi saksi atas manusia. Jewer mereka kartu merah, kartu kuning, kartu merah. Dari kita harusnya. Dan nanti kita diawasi oleh sang Nabi. Jadi tidak perlu ditarik-tarik oleh koalisi lingkungan hidup A, B, C yang kita tidak, ngapain buang-buang waktu ngecek funding mereka. Bikin fikih aja, kayak tergantung banget sama orang. Gitu kan? Oke. Pertanyaan menarik, alam toh akan hancur, kenapa kita harus melestarikannya? Kita harus paham dulu konsep kepemilikan. Semua inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Alam ini punya Allah Ta'ala. Semua kosmos itu punya Allah Ta'ala termasuk diri kita. Kita cuma kebagian peran jadi wakilnya sesaat. Urusan menciptakan dan menghancurkan tetap harus dia. Itu otoritas dia. Itu jawaban kenapa kita tidak diberi otoritas untuk menghancurkannya. Mandat kita adalah makmurkan ini selama aku masih menghendaki dia ada. Urusan penghancuran urusan dia. Analogi yang paling dekat adalah, toh nanti kita akan mati kan ya? Iya, bunuh diri aja po. Ya udah yuk. Gitu. Tidak bisa. Hanya karena fakta yang tak terbantahkan bahwa kita akan mati, tapi tidak pernah menjadi suatu hal yang benar bagi kita, mempercepat itu dengan tindakan kita. Udah gitu, kehancuran yang dimaksud itu kan artinya pengakhiran. Karena segala sesuatu itu halikin, binasa, kecuali Allah. Kalau yang dimandatkan pada kita, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Yang kedua, kepada siapa kehancuran itu tiba? Karena yang beriman kan diangkat dulu, baru kemudian yang tidak beriman itu yang merasakan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kan gitu. Jadi kalau itu kemudian kita rusak dengan kita, ya udahlah kita brutal aja sekarang, nggak ada bedanya nanti. Yang harus merasakan kepedihan kehancuran itu kita duluan malah gitu. Itu suatu hal yang kontraproduktif. Yang berikutnya adalah skalanya beda. Kita bicara skala. Kita diberikan perintah untuk memakmurkan. Artinya kalau ada gunung dirawat, diambil boleh kayunya tapi dengan within reasons. Dan dengan mekanisme yang sifatnya tidak merusak yang Allah Ta'ala telah
stabilkan, ba'da islahiha kan gitu kan. Jadi tetap harus dalam kondisi dia sustainable. Nah kalau yang Allah Ta'ala yang untuk pengakhiran, kan wa inna la ja'iluna ma'alaiha so'idan juruza, dan kami akan menjadikan semua yang di atasnya debu yang berterbangan. Oh beda, skalanya beda. Kalaupun kita mau brutal pun nggak akan bisa sebrutal itu sekarang. Antar dari debu semua kok, saiki wae kita jadikan debu, ayo gitu. Apa manfaat? Belum tentu orang sebelah kita setuju juga kan Bang Yudi, jangan dulu, nah aku masih punya hajatan besok minggu depan kan gitu. Ya opo kapan kita beledoskan kan gitu kan. Jadi gak akan pernah ada suatu konsensus tentang penghancuran sebelum waktunya. Karena ketika waktunya tiba dia gak minta konsensus. Hajar aja. As-sa'ah itu, yang gitu ya. Nah kemudian mengenai deception, fitnah, disrupsi informasi. Itu bedanya informasi dengan keterangan. Makanya perintahnya apa? Kalau datang berita dari orang fasik, bukan cross check, bukan. Cross check boleh, itu satu mekanisme pengujian. Tapi ujung puncaknya apa? Atau encapsulate value-nya apa? Encapsulating value-nya apa? Fatabayyanu. Fatabayyanu berarti apa? Uji dengan bayan. Timbul pertanyaan yang sah. Apa bayan itu Pak? Cek aja ke Quran. Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu satu algoritma untuk menerangkan apa itu bayan. Ternyata bayan itu adalah sesuatu kebenaran yang begitu rupa sehingga dia diperdebatkan oleh satu segmen manusia yang diidentifikasi secara spesifik. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kita lihat aja sekarang ahlul kitab wal musyrikin debatnya kapan? Dijelaskan di situ. Mereka enggak debat hatta sampai dengan ta'tiyahum al bayyinah. Turun kepada mereka sang bayan. Bayan itu bukti yang tak terbantahkan. Apa ayat keduanya? Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharatun fiha kutubun qayyimah. Seorang rasul yang datang. Seorang rasul yang datang dari Allah yang membacakan kepada manusia ayat-ayat yang mensucikan yang di dalamnya ada sebuah kitab yang tegak. Jadi bayan itu kalau dijawab Quran saja itu terlalu sederhana. Dijelaskan historical konsepnya tentang perdebatan tentang Quran itu kapan terjadinya. Terjadi di dua kenabian, Al-Masih dan Al-Mustafa. Karena baik Magdub maupun Dholin itu berdebat bukan hanya tentang Al-Masih, tapi ultimately tentang Al-Mustafa. Karena Al-Masih bawa kabar tentang Ahmad Al-Mustafa, mereka berdebat. Berdebat tentang Al-Masih, berdebat tentang Al-Mustafa. Mereka berdebat sesama mereka, iya, tapi tentang Al-Mustafa mereka bersatu. Makanya ba'dohum awliya'u ba'di. Berarti kita disuruh melihat ke realita internasional dong. Berarti bayan itu adalah anything yang gak diproduce oleh koalisi antara Magdub sama Dholin kan? Loh ya opo saiki lawong semua channel itu semua dari mereka. Artinya kalau mau pakai algoritma Simbah, enggak, Jibril enggak pensiun, kita harus punya sumber bayan buat memungkinkan kita tetap menghirup udara yang beracun ini, yang masuk tetap oksigennya. Kan saturasi informasi sekarang. Gak kemanapun kita pergi melainkan informasinya dari channel yang itu aja. Plus channel-channel YouTube yang bagian dari arsitektur intervensi. Termasuk tokoh-tokoh lokalnya. Diorbitkan atau tidak. Entah jadi moderatornya, jadi podcastnya, parade podcast. Enggak semua podcast sama. Enggak semua. Itu semua kebanyakan dari yang ba'dohum awliya'u ba'di. Persekutuan dari Magdub dan Dholin, di mana yang satu jadi sekutu bagi yang lain. Berarti ini toksik. Ini adalah
highly contaminated environment, berarti kita harus masuk di situ dengan full gear, nuclear, biological, chemical, MOP 1, 2, 3, 4. Dengan Kevlar armor level 4 tentunya. Balik lagi, masyarakat sipil Mbak, enggak, bukan, no. Karena kalau masyarakat sipil makanya bisa dikalahkan. Mau dibilang patriot boleh, kalau dalam konteks kebangsaan patriot. Patriot itu kan artinya nation in arms kan. Republik itu nation in arms kan. Ini konsep dasar. Kenapa? Kenapa kok nation in arms itu benar? Itu penting. Kalau kita mau pakai republik ya, kalau kita mau pakai konsep republik, demokrasi, kenapa nation in arms, konsep itu kenapa penting? Kenapa ada second amendment di US Constitution, the right to bear arms. Kenapa? Agar masyarakat sipil itu tidak unarmed. Nggak harus dengan senjata itu, tapi konsepnya seperti komponen cadangan, kemudian komponen pendukung. Itu kalau secara kenegaraan positif ya sekarang kan itu kan ada. Jadi konsep civil society itu ada problem di situ sebetulnya. Sedangkan republik itu menuntut satu nation in arms. Karena tadinya asumsinya adalah yang monopolizing arms, Weberian doktrin kan, itu bisa jadi absolut, kan gitu. Saya tidak mendukung adanya satu yang tadi dibilang anarki, tidak, justru tidak. Malah jangan jadi civil society. Society yang civil boleh, society yang lembut, society yang beretika harus, tapi bukan pacifist society yang nggak ngerti tentang strategi dan sebagainya. Loh, yang perlu kita negara kita, gitu. Tanpa perlu berpanjang-panjang di sini, makanya saya agak memberikan catatan tentang istilah civil society, society yang ethical ya, society yang, tapi dia harus punya, makanya sampai masuk ke lagu kebangsaannya Prancis kan. Satu baitnya, aux armes citoyens. Apa artinya? Aux armes citoyens, to arms citizens. Gitu kan? Artinya ya boleh, being civilian nggak salah. Karena kan nggak mungkin satu negara tuh garnisun semua, tentara semua kan enggak juga. Cuman ya jangan naif gitu. Jangan bangga, jangan mau ya itu satu istilah yang bisa dikritisi, civil society. Masyarakat madani itu bukan civil society loh artinya. Masyarakat madani itu masyarakat yang tersusun dengan etika. Masyarakat etis itu lebih cocok daripada civil society. Karena kalau civil society nanti udah diecast dikotomi sipil militer, soalnya ada yang lahir bayi brojol sudah militer, ada yang lahir sipil. Loh ya dari situ masalahnya kan. Gitu. Jadi harus agak kritis tapi tetap dalam confine ketaatan pada Kanjeng Nabi, tidak keluar dari batasan konsep berummah, bernegara, berbangsa yang sudah sekarang ini ya sudah ini yang dilestarikan. Yang salah kan penyalahgunaannya. Jadi hati-hati juga, nggak mungkin ada satu situasi nggak ada pemerintahnya tuh nggak mungkin. Kejahatan itu tidak identik dengan pemerintah. Penyalahgunaan kewenangan pemerintahan itu masalahnya. Karena ada kelompok yang kalau lagi nggak berkuasa, ini saya kasih kuncinya ya. Ada kelompok yang kalau lagi nggak berkuasa, dia tone-nya anti pemerintah. Tapi nanti begitu dia berkuasa, tone-nya wajib taat pada pemerintah. Oh ya nanti dulu, berarti kamu lagi bicara. Bukan negara saya yang lagi bicara, tapi awake dhewe sing lagi bicara. Kami akan taat pada pemerintah sesuai dengan perintahnya Kanjeng Rasul. Tapi kalau ada kekeliruan kami akan menyampaikan nasihat yang terang-terangan. Kalau kerusakannya terang-terangan. Adapun kelompok Anda berkuasa atau tidak, itu kan ambisinya Anda. Silahkan kejar sendiri, jangan memfabrikasi realita untuk nipu elektoral kami. Bahwa voter kami masih sering ketipu, itu sumber keprihatinan kita. Makanya tadi Kang Mas Tri sudah sampaikan, ada siklus amnesia. Cerdas ketika bencana, lupa ketika electoral cycle gitu kan. Nah, itu hal-hal yang
mungkin jadi take away kita dari tulisan-tulisannya Mbah Nun. Mbah Nun itu menganjurkan manusia informasi, manusia cahaya, manusia keterangan, bayan. Informasi itu kan information, hanya supaya informasi ini apik, bisa aja salah. Kalau keterangan itu cahaya. Dari sini kesimpulan akhir adalah nggak mungkin keterangan diproduksi oleh orang yang nggak ada misbah di dalam dadanya. Itu problemnya. Kebanyakan penduduk dunia saat ini belum punya misbah di dadanya. Saya katakan belum, berarti ini satu tone yang optimis, inklusif, sifatnya memanggil. Saya tidak mengatakan penduduk dunia sekarang isinya orang-orang sesat. Enggak, mereka belum punya misbah. Artinya dipanggil, dipersilahkan, ditunggu, monggo. Majelisnya banyak, salah satunya punyanya Mbah, Simbah, yang simpul Jakartanya namanya Kenduri Cinta. Makanya alhamdulillah. Ya akhirud da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Nanda, pungkasan yang sangat fundamental. Kita cukup menep tadi di akhir ketika Mas Nanda menjelaskan banyak hal. Semoga mendapat memberikan kita insight tambahan ya buat teman-teman. Saya pikir kita cukupkan malam hari ini, sudah jam 2. Mari kita berdiri bersama-sama.